Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila ahli bait wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mutahajjidin syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabnya udah di ini Pak, bagikan. Biar enggak ngantuk megang kitab. Ada yang dilihat. Ya, monggo. Halaman 10. Monggo dibuka halaman 10. Faslun fid du'a'i wal istighfar wal Qur'an wasairil azkar. Halaman 10 itu ada faslun ya Pak ya. Menjelaskan tentang doa, istighfar, Quran dan zikir-zikir, wasairil azkar dan selain atau semua zikir-zikir. Yang dibahas itu nanti doa, istighfar, Al-Quran dan semua zikir-zikir. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a bainal adzan. Benar itu Pak? Ya. Wal iqamah. Wahai Ali, kata Rasulullah, alaika, biasakan bid-du'ai, dengan membaca doa, bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan qomat.
Fainnahu maka sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah la yuraddu itu tidak akan ditolak. Kalau di Indonesia itu makom-makom mustajab itu lebih kepada waktu. Kalau di Mekah tempat itu seperti di Multazam, di Ka'bah itu makom Ibrahim. Kita di sini kan nggak ada Multazam, maka adanya keistimewaan itu di waktu. Ya, waktu ini diantaranya antara adzan dan iqamah, qomat. Maka kalau habis sholat sunnah fajar itu ada disunahkan juga berbaring. Jadi kita memanfaatkan waktu sepertiga malam gitu ya, doa-doa itu. Ya Ali, wahai Ali, idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika. Wahai Ali, kata Rasulullah, apabila kamu berdoa fabsut yadaka, maka bukalah tanganmu. Ya, mabsut itu dilebarkan tangan. Hadwa sodrika, melempengi dadamu. Jadi di dada kita sini. Kalau doa begini, Pak. Ya. Wala tarfa'uha fawqa ra'sika. Janganlah kamu mengangkat akan tanganmu fawqa ra'sika, di atas kepala kita. Doanya begini, Bang. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, itu enggak boleh sama Rasulullah. Doa itu tidak ada sini. Ini aja Pak doa. Kalau begini kelihatan khusyuk gitu, Pak ya. Nah, di sini kata Rasulullah ngelempengin dada ini. Jangan juga begitu, malas banget apalagi begini. Serius itu. Jadi adab berdoa ya ada, harus kita perhatikan. Wa tusiru ilallah, dan berilah isyarah, menunjuklah ilallah kepada Allah bisababatikal yumna, dengan telunjukmu yang kanan. Saya lagi ngaji di Kaliwungu itu ada salah satu kiai saya, Syekh Zuhri Ihsan namanya, itu ahli sufi Pak. Itu kalau saya perhatian kalau doa begini, ya Allahumma, kalau mau doa itu ada telunjuk. Ya, tusiru ilallah, syarat kepada Allah. Seperti syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Ya bukannya kita memberi isyarat bahwa Allah Ta'ala itu ada di satu tempat, ya. Itu supaya hati kita terbantu oleh anggota badan kita ini akan menambah kekhusyuan. Jadi wa tusiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna, dan memberi isyarah kepada Allah dengan telunjukmu al yumna, yang kanan. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nas. Kata Rasulullah, wahai Ali, janganlah kamu mengeraskan bacaanmu. Wala bidu'aika, begitu juga doamu jangan kau keraskan. Haitsu yusallin nas, sekiranya ada orang yang sholat. Ya, ada orang sholat berdoanya kenceng gitu. Atau sengaja bikin biar enggak khusyuk, nah, apalagi gitu.
Subhanallah ya, sampai kita berdoa kan ibadah. Itu harus memperhatikan sekeliling kita. Ya apalagi dengan yang lainnya, lagi sholat nyalain petasan. Wah, itu lebih parah itu. Doa kenceng aja nggak boleh, apalagi petasan. Di suasana masjid ya, dari suara orang sholat gitu, orang sholat itu. Kita bagi umat muslim yang sekelilingnya itu harus betul-betul menghormati, menghargai. Ya lewat saja itu kan dosanya besar. Ya kalau di Masjidil Haram sih lewat aja gitu. Banyakan orang. Haitsu yusallin nas, sekiranya manusia sedang sholat. Wa inna dzalika, karena mengeraskan suara atau doa itu yufsidu alaihim sholatahum, akan merusak kepada mereka sholatnya mereka. Rusak itu maksudnya enggak batal blas habis, enggak. Yang maksudnya itu keganggu bisa. Jadi jangan sampai kita mengganggu ibadah orang lain dengan ibadah kita. Hanya kalau kita mau amar ma'ruf ya dengan yang ma'ruf gitu. Enggak boleh amar ma'ruf dengan kekerasan. Enggak boleh amar ma'ruf dengan kemungkaran. Itu namanya menimbulkan dosa gitu. Ya kalau kita melihat kemungkaran itu tahapannya kan ada 3. Faman ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Itu ininya. Urutan-urutannya. Kalau kita melihat kemungkaran baik pribadi atau lembaga yang maksiat, maka yang pertama harus kita rubah, ya harus kita hentikan dengan yadi. Yadi itu kekuasaan, tangan. Ya, yang punya aparat, yang punya kekuasaan itu biyadi. Fa illam yastati, kalau kita bukan pejabat, bukan aparat, falyughayyirhu bilisan. Harus kita rubahnya itu dengan lisan. Ini kebanyakan ulama, ustadz, tokoh masyarakat. Dan dilakukan 2 hal itu enggak mampu, fa illam yastati fa biqalbi. Maka harus kita rubah kemungkaran itu dengan hati. Ya. Yang tadi saya sampaikan minimal 30 menit Pak ya. Ya Ali, wahai Ali, man dzakarallaha, itu bukan dzakarallahu ya Pak ya. Man dzakarallaha qoblal fajri wa qobla tulu'il syamsi wa qabla ghurubiha istahyallah ayyu'adzibahu binnar. Kata Rasulullah, wahai Ali, siapa yang zikir kepada Allah sebelum fajar dan sebelum terbitnya matahari, ya, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, istahyallah ayyu'adzibahu binnar. Allah malu untuk mengadab, untuk menyiksa orang itu dengan api. Kalau orang pikir sebelum fajar, tadi tuh kita masuk masjid, kita sebelum sholat subuh zikir. Udah punya Pak zikir sebelum sholat subuh?
Itu kalau habis sholat sunnah fajar itu, kalau saya dulu dikasih amalan dari kiai saya itu, Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farjan ajila birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma fir umat Sayyidina Muhammad. Itu baca Pak setelah sholat sunnah fajar. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' ya wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Masyaallah. Allahumma ya rabba kulli syai', ya Allah Tuhan semuanya, segala sesuatu. Allahumma rabba kulli syai' qudratika ala kulli syai', atas dasar kekuasaanmu terhadap segala sesuatu. Ya, Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai', ighfirli kulla syai', ampunilah segala sesuatu. Ighfirli kulla wala apa Allahumma rabba kulli syai'in bi qudratika ighfirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai', janganlah engkau menyoal aku, bertanya kepadaku tentang segala sesuatu. Ya. Wa a'tini kulla syai', dan berilah aku segala sesuatu. Apa Pak? Itu kiai saya itu udah nggak ada Pak. Masya Allah itu alim banget itu. Bekasih amalan itu. Dan ternyata itu saya kesininya pernah ketemu, ada di kitab. Ya Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Terus tadi Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tu'adzibni fi kulli syai'. Wa'tini wa la tu'adzib. Ya wa'tini kulli syai' terakhir. Itu zikir-zikiran. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Banyak Pak zikiran itu. Itu yang namanya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Namanya al-malu wal banuna zinatul hayat wal baqiyatus salihat, itu namanya. Wal baqiyatus sholihat itu zikir-zikiran, kebaikan-kebaikan itu adalah baqiyatus sholihat. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak ada perhiasan dunia, adalah perhiasan dunia. Tetapi wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Memang harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia, tetapi segala baqiyatus sholihat, amal-amalan yang soleh yang tetap gitu Pak ya, itu khairun, thawaba itu lebih baik buat kamu pahalanya, wa khairun amala, dan keinginan yang paling baik. Kalau sudah begitu Allah malu Pak untuk mengadab. Lu kok Allah malu gitu? Ya beda Pak, malunya Allah kepada kita itu seperti kita malunya kepada Allah. Seperti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka semua bikin makar kepada Allah, maka Allah balas makar mereka gitu. Wallahu khairul makirin. Jadi itu man dzakarallaha itu Pak dibacanya, karena jadi maf'ul, objek. Kalau ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu di Al-Qur'annya innama yakhsyallaha, ya, hanya yang takut kepada Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya, al ulama'u, siapa yang takut?
yaitu ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Tapi ada ulama yang membaca innama yakhsyallahu, sesungguhnya yang Allah takut itu hanya ulama. Ulamanya jadi maf'ul. Tapi kan beda, takutnya Allah kepada ulama itu ya maksudnya memuliakan ulama, enggak sembarangan. Kayak kita punya anak Pak, terus anak kita berprestasi, ya kan? Maka itu orang tua pada anak bisa takut, bisa malu gitu Pak. Tapi masing-masing kedudukannya beda. Seperti malunya, seperti takutnya anak kepada orang. Masing-masing punya makom. Jadi kalau yang di sini man dzakarallah, siapa yang zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah sebelum subuh, sebelum munculnya matahari, ya berarti setelah subuh sholat. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Belum terbenam itu dari sejak asar Pak. Ya kan? Sejak asar menjelang maghrib ada juga wiridannya Pak. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Itu salawat itu. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Waghfir li ya dal ula fi hadhil asyiyah. Yang ujungnya itu Pak. Waghfir li ya fi hadhil asyiyah, waghfir li. Dan ampunilah aku di sore ini. Saya hafal itu Pak, karena dulu di Masjid Sitirawan itu membiasakan muadzinnya menjelang maghrib itu baca itu dulu 10 kali. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah, sampai akhir itu. Ada di tulisannya, di saya ada. Nanti kalau Bapak mau diterapin di sini. Itu teman saya itu pernah mondok di Tarim, Hadramaut 3 bulan. Pulangnya membawa kebiasaan itu. Jadi di Tarim itu, di Hadramaut itu Pak, setiap waktu itu sebelum asarnya ada wiridan. Ya kalau sebelum maghrib tadi tuh, Allahumma ya daimal fadil al bariyah. Ada lagi subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu wiridan tuh banyak sekali Pak ya. Kita apa andalan wiridan kita? Masing-masing harus punya andalan Pak. Nanti ketika di saat dibutuhkan itu nggak apa-apa. Ya Allah, saya mau wiridkan ini, tolong ampunilah dengan wiridan itu. Kayak dulu ada 3 orang masuk gua, lalu dia yang nggak bisa keluar kecuali dia mengutarakan apa kebaikan dia. Ya masing-masing 3 orang ini akhirnya ingat, wah saya ini biasa ngurusin orang tua di malam hari, mengkhidmah gitu. Kalau memang itu membuat engkau ridho ya Allah, tolong buka batu ini biar saya bisa keluar. Maka terbuka tuh batu itu Pak, keluar. Makanya kalau ahli thariqah pasti itu, karena wajib ada beat. Kalau TKN, Syadziliyah, masuk wirid itu. Nah itu yang membuat kita istiqomah, gak mau meninggalkan. Ya kita minimal istiqomahnya zikir itu Pak, setelah sholat subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33 kali masing-masing kan. Nah itu sudah wiridan kita. Ayat kursi terutama, kalau orang membiasakan ayat kursi setelah sholat,
maka dia masuk surganya nggak ada penghalang apapun kecuali kematian. Itu jadi gitu Pak. Kalau orang sudah membiasakan wirid seperti itu, maka Allah malu untuk mengadabnya. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu'a syamsu fa inna Allah yaktubu liman yajlisu makanah hujjatan wa umratan aw itqa raqabatin aw sadaqati alfi dinarin fi sabilillah. Kalau mudhof ilaih itu nggak boleh tin Pak, sadaqati alfi dinarin gitu. Sekarang kalau nggak ngerti nahwu ya sulit. Kadang-kadang buku bahasa Arab itu Pak, pelajaran buat MTS saja tuh banyak yang salah itu. Harokat. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apabila kamu sholat, faq'ud makanaka, maka duduklah di tempat kamu. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari, berarti sholat subuh nih. Ya, kalau sholat duhur sampai terbitnya matahari, ya maksudnya sholat subuh. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yaktubu akan mencatat liman bagi orang yajlisu makanau yang duduk di tempatnya, ya, mencatat apa? Pahala hujjatan wa umrata, pahala haji dan umroh, au itqa raqabatin, atau pahala membebaskan budak, au sodakota, itu itqa, au sodakota itu maktufnya ke sono Pak, atau mencatat sodakoh 1000 dinar fisabilillah, di jalan Allah. Itu Pak, keuntungan orang yang habis sholat subuh dzikir kayak Bapak nih, sambil ngaji dzikir sampai waktu isyraq, itu dapat pahala haji dan umroh. Akan di dalam hadisnya itu, an Abi Umamah wa Anasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu thumma shalla raq'ataini kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin tammatan. Dalam hadisnya riwayat Abi Umamah dan Anas, mereka berdua berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh, sholat fajar di jamaatin dengan berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, sambil duduknya sambil zikir, bukan sambil tidur Pak ternyata. Yadhkur itu fi'il mudhari, ya, hal. Dia duduknya sambil zikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raq'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hujjatin wa umroh, maka baginya dapat pahala seperti haji dan umroh, sempurna 3 kali Rasulullah mengatakan. Itu Pak. Jadi dia begini Pak, kalau ibadah nggak bisa sambil semua semampunya. Istiqomah itu berat Pak. Makanya pahalanya lebih baik daripada 1000 karomah. Kita ambillah hari, ya minimal sambil ngaji nih, hari Ahad pasti kita kena tuh dah, sampai tulung isyamsi duduk di masjid. Kan Bapak nggak berkata-kata yang lain, zikir sambil dengerin
duduknya seorang thalabul ilmi itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat, pokoknya berpuluh-puluh rakaat. Itu Pak. Ya kan? Lalu ditambahi dengan zikir. Kalau kita sudah seperti itu, ya kalau kita nggak bisa setiap hari, ambil 1 hari Minggu ini. Nah, rasanya enak ditambah hari Jumat, tambah lagi, akhirnya menjadi kebutuhan. Saya habis sholat subuh itu saya paketin selesainya sampai turun Isyam. Para aulia Allah, kekasih Allah Ta'ala itu seperti itu Pak. Ya, kecuali waliullah itu ada yang bikasbi, ada yang bighairi kasbi. Jadi ilmu itu ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu melalui zikir, melalui riyadhah. Ada yang memang sudah diberi oleh Allah. Itu namanya ilmun kasbiyun, ada ilmun wahabiyun. Ada ilmu yang harus kita cari, ada ilmu yang memang pemberian Allah. Kayak dulu ada Gusmik katanya itu dari kecil sudah aneh. Syekh Abdul Qadir dari bayi aja sudah aneh. Syekh Abdul Qadir itu lagi bayinya itu ketika bulan Ramadan nggak mau nyusu, udah puasa artinya. Nah, itu namanya wahbiyah dari Allah, pemberian dari Allah. Nah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita manusia biasa ya harus usaha seperti itu. Jadi manusia itu ada yang dikehendaki oleh Allah, ya langsung gak usah capek-capek dikasih. Ada yang harus kerja keras, ada yang sudah kerja keras nggak dikasih. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hukum umumnya kita harus berusaha. Kalau ingin naik perahu, kalau ingin jalan, ya jalannya jangan di daratan, harus di lautan. Ya, artinya kita berjalan sesuai manhajnya. Baru kita mengatakan terserah Allah. Udah sholat, udah ibadah gitu kan. Hadis tentang keutamaan sholat isyraq ini dan sholat duha ini banyak sekali Pak. Ya, sholat duha itu sunnah, tapi ada yang mengatakan wajib bagi Nabi. Nah, Rasulullah selalu mengerjakan sholat duha itu Pak. Ya minimal 2 rakaat lah Pak. Nih, anna sholat duha mustahabbatun wa qila kanat wajibatan 'alan nabi. Yu'ayyidu haditsu Aisyah radhiyallahu anha, ya, ma ra'aitu Rasulullah yusabbihu kasabhatid duha. Maksudnya kata Aisyah, saya enggak pernah melihat Rasulullah itu tasbihnya, sholatnya seperti sholat duha. Maksudnya terus menerus dikerjakan. Wakila kanat min khosa'isi. Ada yang mengatakan sholat duha itu khususiatnya Nabi. Ya, wa ahabbul a'mali ilallah ma dawama sahibuha 'alaiha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu amalan yang kontinu, ya, adwamuha, ya, madawama, sesuatu yang didawamkan, ya, yang dilanggengkan. Wa in qalla, ya walaupun sedikit, habis sholat baca Quran walaupun seayat 2 ayat, tapi terus. Kalau dengan begitu kita terkontrol Pak. Makanya istiqomah itu yang penting. Habis sholat subuh baca 3 juz, 3 bulan nggak baca lagi. Yang mendingan habis sholat subuh baca 5 ayat.
Ini kebutuhan rohani Pak, sebetulnya itu kebutuhan rohani kita. Jadi manusia itu sering saya sampaikan terdiri dari jasmani, akal, dan rohani. Kalau jasmani itu butuh oksigen, berapa tuh sehari itu? 2.800 liter lebih Pak. Kalau sebulan, kalau kali satu seliternya itu 1 liter 25.000. Saya hitung-hitung itu sampai 5,5 miliar jasmani kita butuh oksigen. Kalau beli Pak oksigen itu sebulan 5,5 miliar. Gaji siapa Pak? Paling itu Ronaldo sama Messi doang. Presiden aja gak segitu kan gaji. Itu kebutuhan jasmani. Lalu kebutuhan akal, ilmu, makrifat, itu kebutuhan akal. Lalu kebutuhan rohani, apa kebutuhan rohani? Ibadah. Masing-masing tiga ini, jasmani, akal, dan rohani, butuh makanan yang lezat, butuh vitamin. Nah gitu. Masing-masing punya kebutuhan. Jangan sampai badan kita secara dohir sehat, tapi rohani kita sakit. Nah, gitu. Isyraq jam berapa Pak? Kurang 10. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Santai aja Pak. Ya alhamdulillah gak ada yang ngantuk. Monggo. Ada pertanyaan? Dikit lagi. Monggo Pak. Kenapa Pak? Oh, monggo. Oke. Waduh, gak sampai ya Pak. Monggo di situ aja Pak, kedengeran kali. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu hadis apa gitu Pak ya? Ya. Sumbernya itu kalau saya baca kitab Sirul Asror ada di sana. Cuman saya riwayatnya lupa itu Pak ya. Iya. Saya nggak boleh itu perkataan Nabi atau bukan gitu Pak ya. Ya, lebih tepatnya nanti saya lihat dulu dah itu. Ya mendingan saya menjawabnya nanti saja. Kalau saya mengatakan itu kata Rasulullah, kayak seperti banyak ya perkataan-perkataan itu apa sahabat ternyata dikatakannya hadis Nabi. Tapi dengan redaksi yang beda kadang-kadang memang itu perkataan Rasulullah gitu. Bahkan itu menjadi qawaidul fiqhiyah seperti la dororo wala diroro. Itu ya hadis Nabi juga, ya kaidah fikih juga gitu. Kalau saya mengira ya Pak ya, maksudnya ada hadisnya juga, hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau riwayatnya nanti dilihat dulu lah. Kalau soal Bapak tanya riwayat, man arafa
rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang penting kita memahami artinya itu, Pak, bahwa siapa yang mengenal dirinya. Dengan apa mengenal dirinya itu? Betapa manusia itu lemah, betapa manusia itu butuh Tuhan, betapa manusia itu enggak punya daya, enggak punya upaya illa billah. Maka dengan demikian akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mengenal Tuhannya? Betapa Allah itu maha segala-galanya. Di man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Di salah satu metode untuk mengenal Allah Ta'ala itu harus mengenal dirinya. Kita ini siapa sih? Siapa ya? Ah? Iya. Nah. Ya ad-dhahir al-batin, ya al-batin itu kebalikan dari ad-dhahir gitu, Pak. Ya Allah Ta'ala itu al-batin, ad-dhahir. Yang lain silakan, Pak. Kalau enggak dikit lagi nih. Ya Ali, wahai Ali, man qala, siapa yang mengatakan kula yaumin, setiap hari, khamsatan wa isrina marrah, 55 kali. Apa yang diucapkan ini makul qol namanya, Pak. Yang diucapkan itu astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullahu min awliyaihi. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, siapa yang membiasakan membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullah min auliyaihi, maka dicatat oleh Allah termasuk walinya Allah. Itu 50 kali baca, Pak. 55 kali. Khamsatan wa isrina dibaca tuh. Astagfirullahaladzim. Ya kalau kita setiap habis sholat 10 aja itu udah 50. Tambah 5 lagi berarti 11. Setiap habis sholat baca 11. Kalau pengen jadi wali Allah itu bacaannya ada tuh, ada bocoran. Kita mau jadi apa kayak Pak ya, yang penting masuk surga lah. Jadi wali mau jadi. Ya tapi Allah mengatakan seperti itu, kata Rasulullah akan mencatat ya, kata Allah ya, katabahullah min auliyai. Allah akan mencatatnya ya sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Masih 5 menit lagi. Taklim kita sampai sini aja, Pak ya. Ya, ini tentang masih wiridan. Monggo, pojok.
Baik, kalau tidak ada yang tanya, talim kita sampai sini. Kita tutup dengan baca hamdalah, tapi belum ini Pak, 5 menit lagi nih. Ya. Hah? Masih 10 menit lagi, mau gak Pak? 5? Oh 1 menit. Ya 1 menit mudah penutupan aja lah. Demikian, kalau tidak ada yang tanya lagi, ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.